Baik, shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang hadir di gereja Tuhan tempat ini. Semuanya sehat ya? Puji Tuhan, diberkati. Ini muka-mukanya bercahaya semua. Luar biasa. Baik, harapan yang sama juga bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti lewat live streaming. Semua dalam kondisi yang sehat, diberkati Tuhan. Kita akan beribadah bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di JKI Gideon Karismatik Kota Wisata Cibubur. Dan sebelum kita akan beribadah dalam kebaktian raya Minggu, kita akan mengawalinya dengan doa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sempurna sepanjang minggu yang sudah berlalu. Kami terus menikmati kasih Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kami terus mengucap syukur sampai pada hari ini. Tibalah kami untuk menikmati Sabatnya Tuhan. Kami mau menikmati hari kenikmatannya Tuhan, di mana kami mau bersukaria, kami mau bersenang-senang di hari ini, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah saat ini Tuhan, yang kami nikmati saat ini adalah pribadi Tuhan. Kami mau menanggalkan setiap beban kami. Kami mau menanggalkan setiap kuk yang ada pada kami. Kami mau memakai kuk yang daripada-Mu. Karena kami tahu Engkau berkata ketika kami mau memakai kuk yang daripada-Mu, kuknya ringan. Dan kami mau belajar daripada Tuhan. Dan lewat hamba-Mu nanti sebentar yang akan menyampaikan benih firman Tuhan, biarlah Engkau urapi, Engkau pakai mulut lidahnya agar senantiasa menyampaikan apa yang sepatutnya, apa yang sepantasnya diperkatakan. Firman Tuhan memberkati kami semua yang hadir di gereja Tuhan, dan juga memberkati semua jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti lewat live streaming. Diberkati semua yang melayani, baik yang ada di atas mimbar sampai yang tidak terlihat. Kami berdoa semua sarana prasarana yang kami gunakan diberkati Tuhan, dijamah Tuhan, hari di dalam pengharapan Tuhan. Hadirat Tuhan dinyatakan di tempat ini dan di tempat di mana saudara-saudara mengikuti lewat live streaming, mendapatkan berkat yang sama. Dan kami percaya ketika hadirat Tuhan di tempat ini dinyatakan, dan di rumah jemaat Tuhan yang menyaksikan saat ini, kami percaya apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi kerinduan hati kami, ada jawaban, ada pertolongan. Yang sakit disembuhkan, yang sedang berbeban berat dihiburkan, yang sedang mengalami pergumulan dijauh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saatnya kami memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus di dalam. Diberkatilah ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami tabiskan ibadah raya Minggu hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Kemuliaannya dinyatakan.
mau semangat memuji Tuhan? Langit dan bumi memuji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan Mari jemaat yang kasih,
kita tetap berdiri dengan sikap sempurna dan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saya akan undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita arahkan tangan kita memberkati anak-anak sekolah minggu sebelum mereka masuk dalam kelas mereka. Kita berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan juga Engkau akan berkati mereka, Engkau jamah mereka. Dan biarlah Tuhan mereka masuk dalam kelas mereka nanti, mereka boleh diperlengkapi oleh guru yang akan mengajar. Dan hikmat yang daripada Roh Kudus mengurapi guru yang akan memberikan pelajaran kepada mereka. Dan biarlah mereka boleh dididik seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dari sejak kecil mereka diperlengkapi dengan roh yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengutamakan Tuhan di dalam segala kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan anak-anak ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur menyerahkan anak-anak ini kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita lewat persembahan syukur. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami percaya kepada-Mu ya Bapa, kasih-Mu yang besar di dalam hidup kami, itu yang menebus kami. Ungkapan syukur kami mau bawa persembahan kami kepada-Mu. Bukan karena kami punya, bukan karena kami memiliki kelebihan, tetapi karena kami menyadari Engkau Bapa yang sudah terlebih dahulu memberikan anak-Mu bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, persembahan saat ini kami nyatakan sebagai syukur kami kepada-Mu. Dan kami percaya persembahan ini bisa dipakai untuk pelayanan Tuhan bagi gereja kami JKI Gideon Karisma. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami mau memberi dengan hati yang bersyukur kepada-Mu, karena Engkau sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau beri yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Amin. Bersyukur
bagian dari perkataan firman. Katakan bahwa Tuhan kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, nasihati dan berkati kami supaya ketika kami keluar dari rumah ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang beri. Silakan. Shalom saudara. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di tempat ini, Gembala Pak Toto, Senior Pastor Gembala, Ibu Dewi Dirgantoro, dan juga seluruh pengerja, koordinator, pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang setia yang hadir di tempat ini. Saudara bersukacita, amin. Saya sangat berkati. It's an honor for me untuk berjumpa kembali dengan dua sahabat saya ini. Saya kenal mereka 20 tahun lebih, ya. Dan saya melihat mereka tidak ada yang berubah, ya. Wajah tanpa kerut dari mereka berdua itu yang apa ya, amaze me a lot, ya. Saya tadi bilang sama Pak Toto umur berapa sekarang? Saya pikir dia 37. Ternyata dia sudah 67, ya beda 30 tahun, beda tipis. Saya lihat juga tipikal dari Pak Toto ini selalu tertawa. Saya lihat setiap jemaat yang masuk dia sudah tertawa duluan. Meskipun jemaatnya belum tertawa, lalu dia tertawa. Ibu Dewi juga punya refleks yang tinggi, ya, langsung berdiri, ya. Saya berterima kasih Pak Bu, ya. Dan memang sudah puluhan tahun, ya, kita tidak jumpa karena memang saya nggak diundang, ya. Dia dulu ada di Jakarta Pusat mereka, saudara, ya. Dan anaknya itu masih kecil, ya. Sekarang tetap kecil tapi dengan badan yang besar, ya. Muka, wajah mirip dengan kedua orang tuanya. Kalau mirip saya berarti bukan anak mereka, gitu. Dan saya juga kedatangan seorang sahabat yang 20 tahun juga saya kenal baik, ya. Ini di sebelah kiri saya. Not unexpected but unbelievable, ya, saya boleh berjumpa lagi dengan beliau. Dia adik kandung daripada tokoh nasional kita. Kalau Anda kenal itu Pak Yoris Rawiyai, ya, tokoh dari Pemuda Pancasila, anggota DPR, mantan dan juga anggota DPD sampai sekarang, ya. Dan juga tokoh Golkar. Selamat pagi Ibu, ya. Dia mengajak saya pergi ke Papua, walaupun saya sudah tolak Papua bertahun-tahun, karena bagi saya belum pernah lihat Papua. Tapi waktu satu hari saya dapat mimpi, dan mimpinya kurang lebih beberapa minggu yang lalu sebelum saya pergi ke Papua. Dan dari tangan satu pulau, dari pulau itu ada satu tangan yang memanggil saya, dan kata-katanya adalah Papua 3 kali. Waktu saya bangun, semua mimpi saya selalu cerita sama istri saya. But at that moment saya tidak cerita, karena saya tahu itu panggilan dari Papua. Bagi saya dulu, ya, ini dulu 20 tahun saya pergi ke Papua ini tahun 2006, ya, berjalan dengan ibu ini yang satu. Dan tiba-tiba saya lagi khotbah, dia juga tadi malam mendapatkan mimpi pada saat itu, beberapa hari sebelumnya. Dan dia bercerita sama saya bahwa dia kenal semua pendeta hamba Tuhan. Tapi hari itu dia bilang, pergi ke gereja itu dan temui hambaku di situ, kan matching banget. Dan saya bicara tentang Papua, ya. Tapi tiba-tiba saya bilang, siapapun yang mengundang saya akan terima, walaupun itu hanya just words, cuma kata-kata gitu. Hati saya sebetulnya jauh dari ibu ini dengan suaminya. Wah, benar ini hamba Tuhan. He challenge us, dia menantang kita gitu. Berarti betul kata Tuhan, dialah yang harus pergi ke Papua bersama dengan mereka.
Mereka pergi ke Papua karena pada saat itu mereka sedang diberkati dengan luar biasa. Ya, sampai hari ini juga saya lihat muka berkat ada tetap. Ya. Kalau ada waktu mungkin dia akan traktir Anda ini hari ini. Ya. Memang kayaknya mukanya bukan ada waktu. Ya. Dan waktu saya turun, saya juga dalam hati gini, kenapa saya bicara itu? Tapi saya menenangkan diri dengan berkata, ini gereja semuanya orang putih-putih. Di otak saya, ya Papua itu tent gitu loh, ya. Saya tidak mau bilang hitam, tapi saya bilang tent, lebih kata yang baik. Waktu saya turun, tiba-tiba ibu ini dengan suaminya bilang, Pak Pendeta, kami akan ajak Bapak ke Papua. Tadi saya mau bilang, saya tidak bermaksud itu. Saya tanya, ibu dari mana? Lihat, masa muka seputih ini orang Papua? Ya, asli Papua semua. Ya. Butina, lahir di Papua. Ya kan? Jadi, saya tanya, ibu orang apa? Papua. Saya ingat dialek Papua, begitu Papua. Saya tanya suami, sama Pak Pendeta, Papua juga kita. Terus kenapa bermaksud bangun? Oh, saya mau bikin ucapan syukur di negeri kelahiran saya. Gitu. Terus saya bilang ya udah, bilang saja sama istri saya, karena jadwal semua dipegang oleh dia. Saya bilang dalam hati, kamu nggak bakal bisa dapatkan itu, karena maafkan saya gitu ya, bukan untuk bermaksud sombong. Gitu. Biasanya sepanjang tahun saya sudah ditata sedemikian rupa. Jadi saya bilang, mungkin. Dia datang ke istri saya nggak tahu dia ngomong apa. Pokoknya kira-kira 3-4 hari kemudian dia ngomong, Pak, kita ke Papua. Saya bilang, kapan? Terus dia bilang bulan Juli atau Agustus. What? Terus saya bilang, memang ada jadwal. Betul ada jadwal, karena dia tidak minta hari Minggu. Dia minta hari Minggu. Jadi hari biasa, daily. Kau setuju? Setuju. Terus dia tanya dalam bahasa Papua, kenapa memang? Gitu. Saya bilang tidak apa-apa. Akhirnya udah kita ke Papua. Yang luar biasa pengalaman di sana. Dan menurut saya boleh cerita sedikit ya. Saya bukan number one. I'm telling you the truth. Saya sangat menghindari itu. Tapi kalau Anda bilang saya diberkati, saya harus berani berkata, kalau sesekali saya ngomong berkat Tuhan, memang diantaranya berkat Tuhan itu, Pak, tolong jangan alergi, adalah keuangan. Keuangan kita dalam Tuhan ya Pak, harus beres. Halo. Jadi ketika Anda datang ke ibadah kan disertai dengan rasa cukup. Ibadah itu jadi indah. Tapi kalau Anda beribadah dan selalu bilang nggak cukup, saya mau katakan buat Anda, lama-lama kita berdosa. Kita bilang nggak cukup. Coba kita lihat Yohanes 10 ayat 10. Kita kalau berkata sesuatu, landasannya harus firman, ya. Nggak boleh pikiran liar gitu, ya. Ada banyak sekarang orang berkhotbah atau mengatakan sesuatu menurut according to me. Kalau Anda pernah kuliah, maka di dalam perkuliahan itu tidak boleh berasumsi. Ya, kalau kita bikin skripsi atau tesis itu nggak boleh berasumsi. Oleh sebab itu apa yang kita katakan, kita tulis itu selalu ada sumber, harus ada sumber. Gitu. Jadi berdasarkan research, ya, researching gitu ya. Nah coba lihat Yohanes 10 ayat 10. Belum kelihatan di layar. Ini bukan layar. Belakang. Oke, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup, terus dan mempunyai dalam segala prosper, makmur. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Kalau saya yang ngomong berarti saya make up, ya. Tapi kalau Tuhan Yesus, that real words of God. Dia bilang bahwa
supaya saya dan Anda mempunyai hidup. Apakah hidup yang biasa-biasa? No. Tuhan lanjutkan dengan kata dan mempunyainya and prosper. Halo, dalam segala kelimpahan. Bahasa Indonesia katakan segala kelimpahan. Jadi kalau kita datang ke gereja beribadah harus dengan kelimpahan. What is the meaning of kelimpahan? Kasih yang limpah, iman yang limpah, amin. Damai sejahtera yang limpah, pengampunan yang limpah, including, not excluding, including keuangan juga yang limpah. Seorang janda yang miskin yang ada di congregation, ada di sinagog maksud saya, pernah dilihat oleh Yesus dan Yesus berkata begini, siapa yang memberi dengan baik yang terbaik? Akhirnya murid-murid bilang, dia janda itu. Kenapa? Dia memberi di dalam kekurangan. That's the best thing. Jadi saya dan Anda tidak boleh mengatasnamakan kekurangan terus bilang tidak bisa memberi. Supposed to be, saya dan Anda harus bisa memberi even walaupun dalam kekurangan. That's the best one. Pak, saya beri 500 rupiah. Asal memang milikmu memang tidak lebih daripada itu. It's okay. Nggak usah malu dengan 500. 1.000 rupiah pun Tuhan terima. But be careful. Kalau Anda tiap hari makan sehari 3 kali, Pak, Bu, tiap bulan jadi 90 kali, belum jajanan dan juga nyemil. Tiap kali makan ada cuma nasi aja, sambalnya di atas, tapi daging telur di bawah nasi. Ada juga tempe. Saya mau katakan buat Anda, cukup dong, cukup. Kalau 3 kali juga makanan seperti itu, saya mau katakan, so on the other hand, Anda beri Tuhan 500 rupiah, kita tidak sedang memberi dalam yang terbaik. Enggak. Nasi di warteg berapa? Nasi telur aja udah berapa? Katakanlah 20.000 minim, kali 30.000. Terus Anda datang ke gereja, bawa 500, Anda bilang hanya ini Tuhan persembahanku. Kataku di sini bukan karena bersedih tapi khawatir. Ini Tuhan. Kita sedang berbohong. Akibatnya kau tanggung sendiri. Kalau tiap-tiap hari susah itu dia. Introspeksi diri. Ini ibu kalau memberi juga luar biasa lah. Kita lama nggak ketemu ya Bu. Paling acara-acara event penting, pernikahan, Natal. Dulu hampir tiap hari. Kesibukan masing-masing akhirnya lama nggak ketemu, bertahun-tahun. Tapi ibu ini pernah memberi kepada saya limpah. Saya hanya jalan dengan dia, melewati di mall ada pameran mobil, kan biasanya di mall ada 1-2 ya. Terus saya berhenti, saya bilang, ini keluaran terbaru keren banget. Dia juga berhenti, dan untungnya dia berhenti karena dia berhenti mendengarkan itu. Saya, aduh keren banget. Terus dia tiba-tiba dekati saya, Pak Pendeta mau? Masa saya bilang, tidak mau. Terus saya bilang, terkutuk engkau dalam. Tapi yang saya bilang itu, tidak. Saya cuma bilang, bagus ini keluaran. Terus dia bilang, ambil Bapak. Tuh, itu bukan salah saya, Bapak. Salah yang mendengarkan. Terus dia bilang, ya Bapak Pendeta, saya kaget gitu. Kenapa Tuhan bisa beri sesuai dengan kebutuhan dan keperluan? Saya mau katakan buat anak, whatever you ask, whatever, apa saja, jangan suka diterjemahkan yang aneh-aneh. Kalau itu firman, katakan dengan jelas firman, whatever.
Bahkan Alkitab bukan katakan ask whatever you desire. Apapun yang kau inginkan. Keren nggak? Keren nggak? You shall be given, it shall be given. Itu akan diberikan. Saya kalau beli mobil itu sendiri, jujur aja, sampai hari ini mungkin masih tertati-tati. Tapi dia bilang, ambil Pak Pendeta. Saya dalam hati bilang, dari tadi saya juga mau ambil. Saya bilang, enggak. Kamu mau cash atau mau cicil? Saya jujur sekarang di hadapan dia. Saya bilang, cash saja. Dia kasih saya cash. Tapi saya beli itu cicil. Dia baru tahu sekarang. Dia kasih saya cash, brother. Dia kasih, kamu Papua? Oh betul. Mau kenal dengan ibu ini? Tahu ya? Papua di mana? Oh Wamena, ini seru. Tahu ya? Oh ibu ini kalau ibu kata tahu. Nah, semua muka orang Papua yang ada di Jakarta ada di rumah. Dan dia beli ya, apa dia tadi? Saya bilang ibu sudah beli. Kalau saya sudah bicara satu, saya bicara sama Tuhan. Terus saya bilang iya harus begitu. Jangan ditunda-tunda. Dia beri detik itu juga. Terserah Pak Pendeta mau beli cash, mau beli cicil kan. Yang penting saya sudah kerjakan itu buat Tuhan. Keren kan? Benar. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan beri. Nggak ada intimidasi. Pak Pendeta harus melayani saya. Kalau saya suruh Pak Pendeta kemana saja harus ikut. Enggak ada intensi seperti itu. Enggak ada tekanan apapun. Saya bilang terima kasih Bu Tina. Bu Tina, ya kamu banyak umur, tidak sakit, dan punya pikiran untuk beli saya lagi mobil. I'm joking. Dia udah lebih dari saudara saya. Satu keluarga itu sahabat saya. Dari Pak Yoris sampai ke bawah sampai kakak, sampai keluarga besar. Nah hari ini Anda mau hidup dalam kelimpahan. Amin. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Tapi kita baca ayat 27-nya saja ya, mengingat waktu ya. Dan saya lihat muka-muka Anda juga sudah agak lelah untuk makan ya. Di setengah 12 kita semua makan ya. Saya mau traktir Anda tapi saya harus pergi sudah. Saya janji jam 12 dengan seorang hamba Tuhan di Cirebon ya. Tapi saya harus ke Jakarta di Plaza Indonesia. Yuk baca sama-sama yuk. Saya tidak bilang Yohanes, saya bilang Matius. Matius pasal yang ke-8. Ada yang nama di sini Pak Matius. Saya pinjam dia pun nama. Ya, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang itu katanya orang apakah dia ini sehingga angin dan laut dan heranlah. Harusnya orang-orang di Cibubur heran ya Pak Toto dan Ibu Dewi. Dan harusnya, tapi memang seharusnya nanti Pak Toto juga sudah punya keinginan. Tadi dia sudah itu ya katakan kepada saya, Pak Pendeta, ini di sebelah saya mau jebol. Luar biasa Pak Toto. Saya bilang jebol lah Pak Toto, jebol. Dia bilang tapi milik orang. Jadi harus apa? Jadi saya harus beli. Oh iya saya tahu itu. Terus gimana? Tapi dia nggak mau jual. Dia nggak mau jual. Terus saya bilang ya sudahlah, pindahlah ke sebelah kiri. Ini ya saya juga mau jebol. Hebat loh dia iman. Jebol kanan kiri. Misalnya di Cibubur dia terkenal sebagai striker yang jebol gawang orang. Di sini ada tiga ruko Pak Pendeta. Oh ya, bekas gereja titik-titik. Karena ini kan itu ya Pak, live streaming. Jadi saya nggak mau sebut ya Pak ya. Sebelasan mana yang mau dijebol. Bahkan gembala sidang yang terkenal pernah datang ke saya dengan cucunya Pak, anak-anaknya, keluarganya. Pengawal datang semua.
memperkenalkan diri. Wah, akhirnya hamba Tuhan itu udah dipanggil Tuhan, ya. Gembala sidang yang luar biasa. Terus ya jadi gimana Pak? Wah, itu udah ada tanda itu, udah tanda, ya. Supaya apa? Cibubur heran Bu Dewi, dan Ibu Dewi beruntung punya Pak Toto. Jebolin terus, jebol. Anda lihat kan kalau perusahaan sekuler aja ya punya kantor sampai 8-7 ruko, betul nggak? Ini maafkan saya nih ya. Bahkan kalau kita lihat usaha kayak panti pijit, betul nggak? Bisa 3 ruko loh, 4 ruko. Bisa berikan cuma di sini hanya ini. Ya senang. Kan Anda pernah nyanyi kan? Allah kita heran dan besar, betul nggak? Nah, jangan cuma itu dalam bentuk nyanyian, ya. Tapi kita juga harus ada temanya, ya. Melayani yang tidak terlayani. Jadi orang-orang Cibubur, bahkan tadi ada mana nih? Oh itu Bapak, Ibu, ya. Tadi ketemu saya, kita di mana Pak? Cibubur bagian mana deh? Suaminya itu kelihatan apa ya, lembut, brother ya, jauhnya lembut. Dia ngomong apa Tuhan? Tuhan bilang jati asih loh, lembut. Ibunya juga, oh jati asih. Saya bilang, Pak Toto itu jemaah ini, bahkan ada di Citra Garden ya. Apa namanya di Bekasi, apa namanya, Harapan Indah. Harapan Indah, ya, harapan harus indah. Dan dia bilang ada di sini, puji Tuhan. Rasanya nggak muat lagi Pak, cuma ada 5-7. Nah saya lihat 7-7 udah diisi sama para malaikat, harus dijebol. Mungkin butuh ini memang. Bukannya cuman ya, haleluya, haleluya, haleluya. Nanti orang ini sebelah Pak Toto kapan pembayaran? Haleluya, haleluya. Pasti orang sebelah Bapak main-main, enggak. Tapi Tuhan juga sediakan. Sehingga kita heran. Hidup kita udah jadi keheranan. Istri saya ikut saya terus dari tahun 2009, Bu Tina. Ini ibu, dia panggil saya tuh Pak Pendeta, Pape. Dulu saya pikir kenapa sih dipanggil Pape? Saya pikir full pen. Pak Pendeta, Pape. Dulu tiap minggu dia selalu berkati saya. Kalau ketemu saya, Pak Pendeta, ada berkat dari Tuhan. Saya bilang terima kasih. Tapi akhir-akhir ini sudah tidak lagi. Karena kita jauh. Tapi hatinya luar biasa. Terus kalau ketemu selalu, Pak Pendeta sudah makan kan? Saya bilang sudah, saya harus pelayanan. Ya sudah. Kalau begitu nanti di lain kesempatan ya, dalam roh kita nanti makan ya Pak Pendeta. Jauh banget dalam roh. Saudara, hidup saya, khotbah saya, pelayanan saya, bahkan tindak tanduk saya harus menimbulkan keheranan bagi 2 putri saya. Bukan sesuatu yang mereka bilang apa, ini maaf nih, brengsek, gak beres, gak bener, hidupnya hitam, kotor. Apa yang di panggung beda sama di rumah. Nah kalau sampai seperti itu, hari ini mereka 4 kali ikut saya terus. Pokoknya kalau nggak pelayanan, mereka ikut saya. Pasti kan, saya harus menjadi teladan buat dia. Saya khotbah 9 kali pernah Pak, dijauhkan dari rasa sombong. Istri saya 99-nya Ibu Tina, nonton terus, duduk di depan terus, betul Ibu Sri? Paling susah khotbah depan istri, betul nggak? Setuju nggak? Iya dong Pak Toto, ya nggak? Kenapa? Karena dia tahu hantu kita semua. Sekali aja salah, maka istri saya bohong besar, nggak begitu. Nanti sementara saya ngobrol dengan Ibu Dewi dan Pak Toto, mereka 3 udah masuk di mobil, pasti dasar sih busuk ngomong lagi begitu kan. Makanya jadi apa? Kebencian. Buat apa dengan bapaknya? Buat apa dengan suaminya? Brengsek. Tapi kalau sampai mereka hadir terus,
2023. Pernah waktu 9 kali saya bilang, udah yang ketiga nih Pak. Saya bilang, aku kerjain aja. Kebetulan di mall. Ini bisa sama nih yang keempat, sama nih khotbahnya. Masa gara-gara istri saya 99-nya harus beda? Betul kan? Boleh dong, gerejanya kan beda-beda. Jadi boleh saya khotbah samanya boleh. Orangnya beda. Hanya satu kendalanya istri saya. Nah dia udah dengar puluhan tahun. Saya bilang, Ma, lo muter deh. Dia bilang, muter kemana? Nih duit, ini dompet, ini kartu kredit. Jalan beli baju lah. Sesuka hatimu, cuma satu aja, banyak. Makan, minum silakan. I'm joking. Orang belilah baju, beli apa aja. Terus dia bilang, enggak. Itu mah benar kan? Aku mau dengar kamu. Kalau istri-istrinya atau perempuan lain mau dengarkan saya itu biasa. Tapi kalau ini yang tahu hidup saya 32 tahun, pacaran 8 tahun, 40 tahun, luar biasa. Saya bilang, lo favorit gue. Saya bilang, gue stres lihat lo. Stres dong. Saya akan lihat posisi dia nih. Joke-nya sama, temanya sama, poin-poinnya sama. Saya lihat istrinya. Aneh rasanya, Anda yang ketawa dia. Dan hari ini masih nggak bosan. Coba lihat dia catat. For me, it's an honor. Anda mau jadi berkat di keluarga. Ya baik, supaya pelayanan enak. Anda tidak akan menjadi orang yang dituduh. Ya, terus kata mereka, what kind of man is he? Manusia macam apa? Karena mereka juga tidak tahu kok, he is God. Dia juga adalah Tuhan. Dan sehingga angin dan danau pun taat kepada Anda dan saya harus menjadi solusi bagi perkara-perkara. Setuju? Anda berkenalan, ketemu di gereja ini, saudara, Anda harus jadi solusi buat jemaat yang lain. Boleh jemaat yang lain bercerita. Kita sering bercerita, puluhan tahun kita bercerita. Pendeta doa ya iyo, pendeta doa iyo, pendeta ada ini papen, aduh gini. Oh iya bu, ya nanti Tuhan tolong bla bla bla. Memang harus jadi solusi. Hidup saya dan Anda harus jadi solusi. Anda mau menjadi solusi bagi orang lain? Anda mau diberkati oleh Tuhan? Coba dari ayat 2-3. Rasanya satu poin aja tapi penting. Ada 5 poin. Hari ini 1. Kenapa saya bilang hari ini 1? Supaya setiap tahun saya bisa diundang. Saya lama nggak kesini, ya memang karena jadwal. Ya. Jadwal 1 tahun itu biasanya gereja itu dari tahun kemarin. Ya. Dan untuk tahun depan hampir 3/4 itu sudah terisi. Itu semua karena usia saya juga sudah di kepala 6. Ya. Tapi saya lihat God is so good, sangat baik. Ya. Kalau kita masih dipakai bukan karena hebat kita pasti, tapi karena kemurahan Tuhan. Yuk baca sama-sama. Ayo dengan keras 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Saya dapat ayat ini waktu when I was in the United States, precisely di kota San Francisco dengan istri waktu kita pelayanan. Dan jam 3 pagi saya turun ke bawah karena kamar kita ada di atas. Saya ke WC ke bawah, ambil minum, terus naik lagi ke atas. Waktu mau tidur lagi, Tuhan bilang, grab your Bible. Ya. Saya bilang, aduh Tuhan ini jam 3, suasana juga cukup dingin. Saya bilang, I wanna go sleep, gitu. Continue sleeping. Tuhan bilang, just grab your Bible, I wanna talk to you. Saya lihat Bible saya tebel semua. Dulu masih bilingual, Indonesia Inggris. Saya lihat, Tuhan, I wanna sleep. Saya bilang, besok pagi aja nanti pagi. Tuhan bilang, no right now. Kalau Tuhan berbicara atau sedang berbicara dengan kita, jujur, saya mau dipoto dulu sebentar.
Saya pernah difoto orang lain karena saya nggak siap, jelek hati. Dan saat itu saya mau bertobat. Jadi kalau orang mau foto saya mesti siap dulu. Gitu kan, ya. Terus akhirnya saya ambil itu Bible karena begitu tebal. Saya bilang sama Tuhan, kau mau apa sih? Terus saya buka karena saya dapat. Terus saya bilang, luar biasa. Saya dapat ayat 27. Saya bilang, Tuhan, saya mau nih seperti ini. Saya membuat orang, but even God itu heran gitu. Nah, Tuhan bilang, ini that I wanna talk. Ini yang saya mau bicarakan buat kamu. Kamu mau? Mau nggak sudah? Anda main musik nih, ya? Orang ambil begini. Anda main gitar, itu orang semua. Mau? Anda khotbah orang. Bagi saya khotbah yang terbaik adalah khotbah yang mengubah hidup. Ketika ibu pulang, ibu akan terngiang dengan kata-kata Tuhan di sini. Itu khotbah terbaik. Khotbah terbaik bukan yang panjang-panjang dipenuhi dengan. Tapi ibu bilang, yes, I want to change. I want to change. Dan sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Sejak saat itu diberkati orang itu. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus hidupnya berubah. Setiap orang yang berjumpa dengan kita supposed to be like harus juga berubah. Dan waktu saya lihat ayat ini, saya terpaku dengan ayat 23. Karena Tuhan bilang 27 itu ada karena ada ayat 23. Betul nggak? Nggak mungkin langsung 27. Perikopnya dimulai dengan ayat 23. Dan kalau Anda lihat live, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul apa? Yesus apa di sini? Angin ribut diredakan, masalahmu diredakan, men, persoalanmu diredakan. Pasti kita semua di ruangan ini nih bermasalah, betul? Punya masalah setidaknya. Entah ini, entah itu, keuangan kek, atau mungkin sakit penyakit, atau masalah keluarga, rumah tangga, hutang piutang segala hal. But let me tell you something. Sebelum Anda masuk di dalam pertolongan Tuhan, you have to realize bahwa dimulai dengan ayat 23. Ayo baca sama-sama ayat 23. Anda mau diberkati? Amin. Satu ayat tapi ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengidolakan ayat ini? Dari lihat muka-mukanya. Pak, ayat favorit saya apa? Jika aku di pihakmu, siapa itu ayat. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Wah, itu ayat favorit. Tapi ini Pak, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikut. It is not your favorite verse. Tapi actually ini bagus. Kita dalam bahasa Inggris bilang, now when Jesus was entered into the ship and the disciples followed him. Lalu Yesus naik ke dalam perahu. Sepertinya biasa. Dan saya ambil ini, saya coba buka ini karena Tuhan itu keren. Dan saya mendapatkan kata itu, naik ke dalam perahu. Saya ambil idioms dan saya ambil kamus. Waktu itu saya bawa. Dan ternyata di situ nanti ada cek lagi ya, di New King James ya, Bible. Di situ tertulis was entered into, was itu to be entered, itu past participle. Itu kata sambung. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan satu kata, itu yang membuat saya terperanjat Pak. Apa itu? Terlibat. Apa? Terlibat. Saya bilang, oh God, Anda mau berhasil? Mau beruntung? Libatkan Tuhan.
Minggu mau ibadah, Sabtu libatkan Tuhan. Minggu pagi-pagi benar libatkan. Yang pelayanan libatkan Tuhan, bukan karena kehebatan Tuhan. Biar Engkau yang bermain, biar Engkau yang berkata-kata. Itu menjadi doaku tiap-tiap hari. Kalau saya mau khotbah Tuhan, biar Kau yang berkata-kata, biar Kau yang menguasai. Not me, but you. Not my words, but yours. Biar Kau. Kadang saya harus khotbah itu sudah saya siapkan. Ada aja. Tiba-tiba di apa namanya di mobil. Ini khotbah ini adalah khotbah 30 tahun yang lalu. Tadi saya sudah siapkan satu, berkembang lagi, di bawah 2 ketemu Pak Toto. Naik ke atas ini 3. Begitu lihat Ibu Tina 4. Saya bilang, Tuhan yang mana sih? Itu kan? Saya mungkin ada 200-300 khotbah. Yang mana tuh? Tuhan bilang yang keempat. Tapi Tuhan, orang Chinese bilang 4 itu mati. She, si. Tapi Tuhan bilang di tanganku hidup. Orang selalu menghindar angka 13. Tapi angka 13 keberkatan bagi Tuhan. Nggak mau percaya, lihat Kejadian 26 ayat 13. Ayo baca sama-sama. Jadi nggak usah terpaku dengan bilangan. Amin, saudara. Semua bilangan baik, betul? Kejadian 26 ayat 13. Apa? Dan orang itu menjadi kaya kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Luar biasa. Betul? Ya, siapa itu? Isaac. Dia diberkati Tuhan di ayat berapa? 13. Sehingga ia menjadi sangat. Pak, itu kan Ishak, Pak. Mana nama Ishak di situ? Ada nggak? Anda lihat dari ayat yang pertama, nama Ishak ada, nama Ishak ada, nama Ishak ada. Tapi aneh di ayat 13, Ishak seolah-olah hilang. Kenapa? Anda bisa tempatkan kata ia menjadi namamu. Bung, nama siapa, Bung? Yanto. Dan Yanto menjadi sangat kaya, kian lama kian kaya sehingga Yanto menjadi sangat kaya. Dan orang itu menjadi Yanto. Dan Yanto menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga Yanto menjadi sangat kaya. Dan ucapkan itu terus. Pagi Anda bangun, jangan ambil air minum dulu, langsung Yanto. Dan Yanto menjadi kaya, kian lama Yanto menjadi sangat kaya sehingga Yanto menjadi sangat. Terus Tuhan, libatkan Tuhan terus. Saya kalau masuk hotel itu, saudara, di seluruh Indonesia, seluruh dunia, saya libatkan Tuhan. Karena saya nggak mau ketemu setan. Benar, dia di atasnya. Umur saya udah kepala 6, saya belum pernah lihat setan. Karena saya bilang sama Tuhan, Tuhan, 7 janjimu ada padaku. Kau harus berjanji. Saya juga berjanji. Saya akan setia sampai mati. In one condition, kau juga harus mengabulkan permohonanku. Janji Tuhan. Tuhan bilang, Dan salah satu 7 janji itu saya nggak mau lihat setan. Sampai akhirnya enggak. Teman-teman pendeta-pendeta, Pak Pendeta Iwan jangan pergi ke hotel itu, Pak. Khususnya di lantai ini, lantai itu. Nah tiba-tiba panitia tempatkan saya di hotel itu. Aduh, mau percaya Tuhan atau percaya dia? Pak, sumpah demi Tuhan saya lihat, Pak. Iya sudah, itu sumpah dan demi Tuhanmu dan juga hidupmu. Tapi saya nggak mau gitu. Saya nggak tahu di kamar berapa. Kan saya ditempatkan panitia. Jadi waktu saya masuk di hotel dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sedang melibatkan Tuhan. Betul. Begitu pegang itu pintu di depan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betul. Itu yang kalau lihat gitu tuh yang dari luar bisa cuma kecil dari saya pegang dalam nama Tuhan Yesus. Saya nggak mau ada mata aneh di situ. Betul gitu, ya bodoh gitu kan. Nama Tuhan Yesus. Memang butuh waktu. Kenapa? Nggak apa-apa kan? 15 menit doang nggak apa-apa kan? Tapi selamat hidup kita. Itu masuk itu gelas-gelas. Itu kamar mandi semua. Semua saya pegang. Nggak ada satu barang atau thing yang saya nggak pegang. Semua. Saluran air kita bisa kan? Maaf nih, begitu buang air, airnya mati. Bisa, benar nggak? Bisa.
Segala sesuatu bisa terjadi. Pegang itu semua lampu, semua sabun-sabun itu Ustaz. Ternyata bukan sabun, bukan? Atau ternyata ketan, ya kan? Aneh-aneh bisa terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga nggak tahu sebelum saya siapa yang tinggal. Halo. Saya nggak tahu juga, kurang lebih 8 tahun yang lalu pernah ada orang yang mati di situ. Halo. Ada yang bunuh diri di situ. Iya. Jangan terus bilang, aman. Siapa bilang gitu? Gue tahu tidak. Libatkan Tuhan. Kita nggak tahu apa-apa kok. I don't know about tomorrow. Nggak tahu. Betul? Kita nggak tahu. Nanti malam terjadi apa kita nggak tahu. Kecelakaan apa kita nggak tahu. Hal-hal apa kita nggak tahu. Gempa bumi, lihat di Turki, Suriah sudah 30.000. Jadi saya selalu mau tidur dalam nama Tuhan Yesus. Nggak ada salahnya 5-10 menit, Bu. Betul? Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Senang dia kalau Anda nyanyi. Memulihkanku, aku percaya. Pakai. Oh enggak. Jangan ini dipakai cuma buat makan, Bos. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku, Kau turun tangan memberkati istriku, Kau turun tangan memberkati anak-anakku, Kau turun tangan. Tiap hari di pagi, siang, sore, malam berkati keluargaku, keluarga inti, keluarga besar, keluarga kecil, keluarga besar, kakakku, adik-adikku. Kau berkati ipar, keponakan, sepupu. Kau berkati pembantuku yang 2, Kau berkati sopir. Sopir lagi kecepatan tinggi, kan saya sering keluar kota. Kemarin baru dari Bandung, minggu lalu dari Cirebon. Kalau kita nggak urapi, dia kan beda kepercayaan, saudara. Kita doakan dalam nama Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita udah benar, orang lain nggak benar, tabrak dari belakang. Kadang-kadang kita udah jalan benar, di apa namanya itu, di trotoar, mobil bisa naik ke trotoar. Ada 27 orang di situ, kita yang kena. Kenapa bisa begitu? Tuhan tidak terlibat dalam hidupmu. Coba Tuhan terlibat. Saya lagi jalan-jalan gitu. Terus saya bercanda-bercanda sama teman saya 12 orang, tiba-tiba saya balik, itu truk. Saya rasa di hidung. Siapa yang tahan langkah saya? Tuhan. Dia kasih tangannya begini, selesai. Kita pernah dari Bandung ya. Istri saya ke WC, lama nih setengah mati. Anak saya dua-duanya tahu sendiri perempuan, aduh lama. Saya teriak dari mobil, ayo, udah jam 1:30. Iya, petang. Iya Pak, orang-orang juga di rest area lagi, karena itu hari libur. Ayo, aku udah ngantuk. Sopir 180. Saya tiba-tiba gini, saya lihat di ujung itu ada gumpalan apa itu, tabrakan beruntun. Kita kecepatan tinggi. Saya teriak sama suami, dia gitu, aduh tak. Kenapa saya lihat dia nggak lihat? Ini Tuhan urap itu. Saya tahu fatal. Begitu saya perhatikan, mobil tegurik dan menyerang kita. Ini tinggi. Saya bilang, Brad! Emang ada apa? Pak Toto, kalau saya belum berkuat, saya isep darahnya. Saya bilang, kamu lihat. Nggak lama dia, Pak! Mobil ya? Dari tadi kok mau. Ya kan? Hanya beberapa inci atau meter saja. Terus Tuhan ngomong sama saya, aku yang memperlambat mereka. Anak-anakmu tidak masuk mobil. Aku yang memperlambat istri untuk tidak masuk. Saya bilang, thank you. Kau selalu marah kalau lihat itu.
Seringkali ketika Anda ada sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan buru-buru. Tuhan sedang menyelamatkan. Ini berhenti. Wah, Yesus. Saya lihat orang yang di pinggir jalan berpecah hancur. Saya jangan terima kasih. Apakah itu hanya satu kejadian? Berkali-kali. Yang kedua, dalam kecepatan tinggi juga, jam 11:30 malam, tiba-tiba sopir saya bilang, Pak, kayaknya ada sesuatu. Ya kalau udah ada sesuatu minggir. Jadi nggak bisa langsung, dia udah kurang kecepatan. Saya kan orangnya begitu, teliti. Sesuatunya apa tuh? Jadi saya nggak tahu apa. Ya pikir dong apa itu. Di belakang, mikir, langsung ya, Pak. Begitu mulai pelan, Pak, ban pecah. Oh Tuhan, kecepatan itu 160, ban pecah. Berhenti. Itu cocok. Ngomong, sampai teriak, woi! Berhenti. Dia lihat di sebelah kiri. Langsung. Dia tidak seiman dengan saya. Ya Allah. Terus masuk ke dalam mobil. Ada apa muka begitu? Bapak lihat aja sendiri. Ya nggak ada apa. Ya Bapak lihat aja sendiri. Mana sih dia? Aneh. Saya buka. Saya persis ke dia. Istri saya, Pak ada apa? Lo lihat aja sendiri. Kita salah. Dia kenapa? Ngomong aja. Dia sendiri. Saya masuk, saya langsung berterima kasih Tuhan untuk apa hari ini segala macam, untuk kasih setia. Dia turun. Anak-anak tanya, Ma ada apa? Mereka lihat balik lagi, Papa, Tuhan Yesus. Tahu orang ini bilang apa sore? Kalau Mas yang setir sendiri, pasti Mas mati, hancur. Tapi Mas ingin tahu, itu Bapamu itu hamba Tuhan. Hebat itu Tuhan ya, Bapamu. Kenapa? Kita lari Bu, Pak, tanpa pelok, tanpa ban. Itu ban melibet. Apa namanya itu? Udah melibet. Kita lari dengan itu pelok. Melibet itu. Saya kira Tuhan Yesus. Pasti ada tahanan. Oh, cuma saya bilang, wah karena mobil Bapak mobil Jerman. Nah, lo yang setir nanti ya. Mobil Jerman, mobil Cina, mobil Amerika. Nah, coba. 160. Udah begitu gimana ya cara? Nggak ada ban, nggak ada apa semua. Ini ribet begini. Apa yang harus kita lakukan? Butuh. Jangan di pinggir jalan, cari daerah. Harus yang resmi. Tiba-tiba jam 1:30 pagi, 11:30, 1:30 pagi. Tiba-tiba hanya hitungan 3 menit. Derek lewat kosong. Supir saya gini ngomong, karena masih kaki. Ah itu derek. Dia panggil dong. Dia manggil derek. Lu kayak panggil itu skuter. Derek. Turun, ada apa ya? Istri saya, dia dulu ngomong itu sopir. Oh iya, udah. Naik. Oke. Istri saya bilang, jadi gimana? Berapa? Dia minta berapa? 500.000. Tapi memang dasar wanita, Ibu Dewi, Ibu istri saya itu Ibu Tina sama sih. Nawar lagi. Nah, nggak bisa 300. Saya dengerin, nggak apa-apa, cuma dia bilang 300, boleh, langsung 300, nggak pakai basa-basi. Ternyata saya di Kelapa Gading rumahnya, dia ini di sebelah Kelapa Gading. Apa? Saya mau pulang dari Surabaya, Pak, udah dapat tumpangan, saya udah dapat duit, udah semua. Sekarang saya mau pulang, ya ada apa-apa, Ibu? Nggak usah 300. Cepenope sanggup dari awal dong bilang cepenope.
Dereknya bukan derek yang didorong, yang apa, yang nempel naik atas. Kita naik semua, dereknya cepet. Lewatin apa? Truk yang tadi. Saya tahu apa yang dia mau ngomong karena mobil saya itu B Jesus. Dia bilang Jesus mogok. Oh gitu lewat, saya bilang, nih Yesus hidup lagi. Sampai di rumah beres, mau apa, mau diganti ban, terus datang ke toko ban, ibu, telepon orang bilang, Bu, ibu saya ada di mana, di toko ban, ngapain? Ini ban pecah, Bu, saya ke situ ya, saya ganti 4. Enggak, yang pecah 1, enggak apa-apa, yang 4 harus ganti aja. Begitu dia ganti, free, itu kan yang kita tunggu, free. Bu Sri, Pak Johan itu memberkati saya dalam pelayanan, dalam bisnis saya, 4-4-nya. Bu, sampai dibeli ban apa? Cadangan yang baru. Coba deh, kadang-kadang melalui ujian pencobaan kelihatannya sampai mau ingin menghajar kita. Yang penting ada Tuhan, Anda melibatkan Tuhan, bukan hanya enggak mati, enggak kecelakaan, tapi Tuhan beri berkat yang hebat. 5-5-nya ban baru. Tadi saya pikir tiap minggu saya mau pecahin ban saya. Tuhan baik ya. Oke, saya tutup firman Tuhan. Libatkan Tuhan. Pagi-pagi jangan cari apa-apa. Malam karena udah ngantuk, Pak, terus anak muda juga suka begitu. Kalau nonton YouTube ya, Netflix ya kan, sudah menjelang malam, nggak jadi masalah, tapi libatkan Tuhan. Malam-malam bangun, pagi-pagi bangun, cuma 5 menit, 10 menit, it's okay. Tuhan, saya mau tidur, jaga dan nufus saya dalam tidur, bangunkan dengan sehat dan segar, supaya Tuhan mengingat kita. Kadang-kadang kita tidur nggak bangun lagi loh, betul nggak? Kadang-kadang kita mau bangun, saudara, kayak papa saya, tiba-tiba udah stroke. Bangun jam 2:30 pagi mau kencing, ternyata nggak bisa, udah stroke. Hari ini kita mau ada dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, betul? Segala jalan terbuka, dijagai Tuhan, maka kita harus melibatkan Tuhan. Mencari jodoh, libatkan Tuhan. Amin. Yang belum punya anak, libatkan Tuhan. Kemarin 12 tahun dia nggak punya anak, dia bilang, Pak, saya punya anak 1. Oh begitu kan. Di Surabaya, Pak, saya nggak dapat 1 anak, tapi anak kembar 2. 9 tahun saya nggak dapat anak. Loh. Hari ini libatkan Tuhan, maka hidup kita dipelihara. Tuhan memberkati. Untuk kepala kita doa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau senantiasa melibatkan Tuhan dalam segala hal, karena kami tahu Engkau pemilik hidup kami, yang bisa menyelamatkan, menjagai, memelihara hidup kami hanya Tuhan Yesus. Berkati gerejamu di sini, berkati kehidupan jemaatmu, pelihara mereka Tuhan sesuai dengan janjimu. Dan kami yakin dan percaya kami pulang diberkati, dan kami akan jaga berkat Tuhan itu. Kami akan maksimalkan kepercayaan Tuhan atas hidup kami dengan melibatkan Tuhan senantiasa di setiap aspek hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan benar. Libatkanlah Tuhan dalam setiap perkara hidup kita. Setiap apapun yang kita lakukan, libatkan Tuhan. Tuhan akan ambil alih sepenuhnya. Karena Tuhan mendengar setiap doa kita. Bahkan jauh dari apa yang kita harapkan, Tuhan mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Katakan pujian ini. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat.
tahu yang kami perlukan. Kami bersyukur Tuhan dengan cara Tuhan di waktu yang tepat. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang percaya dan yakin Tuhan senantiasa menyertai setiap teman kita. Yesus menyertai lebih dari yang ku doakan. Thank you Jesus. Yesus menyertai lebih dari yang ku harapkan. Dalam caranya di waktu yang tepat. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya katakan bersama-sama. Lebih dari yang ku doakan, jauh dari apa yang kami rindukan. Dan kami doakan lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Dia jadikan semua melihat, dia jadikan semua melihat, dia jadikan semua. Berapa banyak yang percaya katakan aku percaya, haleluya, amin. Ku percaya, haleluya. Tuhan ku ajaib, Kau turunkan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Aku percaya, Tuhan ku ajaib, Kau turunkan. Memberkatiku, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, katakan ku terima, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Sekali lagi katakan, ku terima Berapa banyak yang percaya dan terima setiap janji Tuhan dan kemenangan terjadi bagi kita yang percaya, katakan amin. Kemenangan setiap kami Tuhan, bernama Mama Jesus, bernama terima kasih Tuhan. Cahaya itu begitu terang saudara. Oh, thank you Jesus, thank you. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah buat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Saudara, responnya hadirat Tuhan. Benar-benar kami percaya Engkau ada di tengah-tengah persekutuan kami. Ramah Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat setiap kehadiran-Mu secara pribadi bagi setiap kami umat-umat-Mu. Dan kami terima Tuhan setiap
Waindo. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus saat ini setiap rumahmu yang ada. Kami menaruh harap kami seutuhnya dan sepenuhnya hanya kepada-Mu. Dan kami yakin Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara apapun. Kami sungguh dan terlalu yakin ketika kami percaya itulah pintu mujizat buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh umat-Mu yang ada di rumahmu, demikian juga yang mengikuti streaming di rumah mereka masing-masing. Tuhan melimpahkan berkat kasih anugerah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Setiap kami yang sakit, kami percaya Engkau adalah sumber kesembuhan. Engkau menyembuhkan setiap kami dalam pengharapan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan juga berkarya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan arahkan hati dan tangan kita berdoa khusus bagi hamba Kristus yang Tuhan sudah pakai. Perkenankan siang hari ini semua yang ada doakan, semua bersuara doakan, semua angkat doamu, angkat doamu. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengangkat dan mengangkat kami bersama dengan Yesus dan doa mereka. Percaya kami berkata di surga atas kehidupan kami semua.
Menjadi doa kami Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, dan iman kami orang percaya Indonesia sudah dipulihkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berkat damai sejahtera sukacita sudah berlimpah bagi Indonesia. Demikian para pemimpin bangsa kami, mereka sudah dianugerahkan roh hikmat dari sorga, sehingga kami percaya kepemimpinan dari setiap Tuhan para pemimpin bangsa kami semua adalah hikmat sorgawi. Terima kasih Bapa di surga, buat setiap pelosok negeri ini pun semua penuh dengan lawatan Tuhan dan penuh dengan hujan pertobatan. Terima kasih untuk Indonesia, terima kasih untuk pemimpin bangsa kami, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi negeri tercinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami pun bersyukur untuk para misionaris yang juga boleh bergerak Tuhan, mereka di pelosok manapun. Kami percaya perlengkapan senjata Allah, ketopong keselamatan, berbaju siraman keadilan yang berikat pinggang dan kebenaran, dan pedang roh firman Tuhan itu ada melingkupi setiap para misionaris dan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, yang hanya kami beralaskan di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya, dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Allah yang berdoa lepaskanlah daripada yang jahat, dan oleh yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Daripada Tuhan kita Yesus Kristus, menjadikan Yesus Kristus yang tidak kembali kepada kita. The Lord bless you and keep you. The Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita untuk kita terima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang selalu mengiring kita, memampukan kita, memberkati hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus sekali yang kedua. Haleluya. Amin.